Ya, hari ini saya diberikan tema ya, spiritual heal ya. Sangat luar biasa. Ini perlu sekali nih dimiliki oleh generasi muda kita sekarang ini. Generasi milenial, generasi zaman now. Haleluya. Ya, saya masih muda, status aja udah berkeluarga. Asik. Ya. KTP boleh berusia tetapi penampilan masih muda. Katakan amin. Ya. Ya, saya Nixon Nenggolan ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan dan berbagi cerita buat kita semua. Ya. Tema hari ini sangat luar biasa ya. Ini benar-benar sangat menegur ataupun mengingatkan kita semua. Anak-anak muda, baik juga buat saya, buat saudara, teman-teman. Ya, tema ini sangat artinya mengingatkan kembali supaya kita itu benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Spiritual heal artinya adalah kerohanian yang sehat. Nah, bicara tentang kerohanian yang sehat ini, wah, ini sangat sensitif ya. Sedikit begini sudah diomongin. Wah, percuma kau pelayan. Katanya percuma kau habis main musik kau udah begini. Wah, banyak sekali ya. Nah, bicara tentang kesehatan rohani ini saya bisa ajak buat teman-teman. Yang pertama adalah kita baca di dalam Roma pasal 12. Ya. Spiritual heal, kerohanian yang sehat. Nah, bisa kita lihat di ayat yang pertama, saya akan bacakan buat teman-teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, generasi muda, kita semua, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Wow, haleluya. Bicara tubuh ini, tubuh, ya. Ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ternyata jangan persembahan yang mati yang kau berikan kepada Allah, tetapi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bicara tentang kerohanian yang sehat adalah yang pertama itu adalah yang kita bisa kita lihat dari pribadi kita adalah bagaimana kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Mempersembahkan itu bukan begini teman-teman. Ini aku Tuhan. Ini aku berserah. Bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi mempersembahkan tubuh dengan totalitas. Seluruh hidup kita kepada Allah. Artinya adalah bahwa kehidupan yang kudus tidak bercela. Katakan amin. Ya. Bukan tubuh yang kotor. Nah, firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, berarti kita harus jaga. Kita harus persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada duniawi. Bukan kepada duniawi, katakan amin. Bukan kepada kedagingan. Haleluya. Ya, bicara tentang kerohanian yang sehat itu adalah bicara bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah dengan kudus. Haleluya. Bukan dilihat dari penampilanmu, ganteng, bersih, rambutnya keren, dibelah sedikit seperti saya nih. Ya, agak keren sedikit, ya. Bukan dilihat karena kamu cantik dari bonding, rimbat, smoothing, semuanya. Bukan bicara itu. Tetapi bicara tubuhmu, karaktermu. Haleluya. Sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bicara tentang kerohanian yang sehat itu berarti dia sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada penyembahan berhala. Katakan amin. Haleluya. Masih suka penyembahan berhala? Masih suka kedukun? Masih suka kepada orang pintar? Orang bilang, itu orang pintar. Sahabat bilang dia orang pintar. Dukun itu orang pintar. Dia bodoh. Dia dibodoh-bodohin kita. Ya, jangan persembahkan tubuh kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, amin. Yang pertama adalah bisa kita lihat kerohanian yang sehat itu bisa dilihat dari pribadinya. Dia mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Artinya adalah tubuh yang kudus. Ya, tubuh yang berkenan, tidak bercela. Haleluya. Haleluya. Sebab hidup kita ini sudah ditebus oleh Allah.
Amin. Kenapa harus kita persembahkan tubuh kita kepada Allah dengan kudus? Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Katakan amin. Dan kita adalah generasi-generasi muda adalah miliknya Allah, bukan miliknya dunia. Katakan amin. Ya. Kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan, di kitab yang lain dikatakan bahwa dunia membenci kita. Sebelumnya dunia sudah membenci Allah terlebih dahulu. Artinya adalah berarti tubuh kita ini jangan kita berikan kepada dunia, tetapi kepada Allah. Katakan amin. Bicara tentang memberikan kepada Allah itu artinya berarti melakukan kehendaknya. Melakukan yang benar. Kalau sudah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, otomatis tidak ada lagi namanya kata untuk berbuat dosa. Katakan amin. No dosa. No dosa. Dosa itu banyak. Kecil dengan besar sama enggak itu? Sama. Itu sama-sama dosa. Tapi Kak, aku kan dosanya kan kecil, Kak. Sama. Mau kecil, mau besar, sama-sama dosa. Ya. Jangan pernah hal-hal yang kecil kamu sepelekan. Ya, kalau bisa yang kecil itu segera dihapuskan, itu dosa. Ya. Kak, tapi kan Kak saya masih dosanya cuma masih berbohong, Kak. Yang ini enggak, aku enggak berdosa, Kak. Aku enggak berzina, aku enggak begini, aku enggak mencuri, tapi aku sukanya berbohong doang. Itu tetap dosa. Itu segera dihapus. Segera dihilangkan, segera dilupakan, segera ditinggalkan. Katakan amin. Ya, kecil dan besar dosa. Dosa itu bukan dorong saja. Haleluya. Dosa itu perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kalau orang Batak dosa itu, Pak, Kak, dosa itu adalah dolok sanggul. Katanya di kampung sana dolok sanggul. Ada orang Batak di sini banyak ya. Itu kepanjangannya. Tetapi arti dari dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Katakan amin. Nah, jadi kerohanian yang sehat itu bisa dilihat dari sikap kita. Bisa dilihat dari pribadi kita. Ya, makanya ini kita yang sudah melayani ini ya, melayani sudah WL, single, main gitar, main bass, main apa. Ya, sedikit aja kita kesalahan. Wah, nggak jadi contoh katanya. Wah, payah. Wah, itu sangat diintimidasi sekali. Dilema. Namanya juga manusia. Ya kan? Manusia. Semua manusia tidak ada yang sempurna, tetapi mau disempurnakan. Katakan amin. Saya ada dosa? Enggak ada. Saya ada dosa. Saya dorong aja saja. Gitu ya. Nah, jadi kerohanian yang sehat itu adalah kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, bukan kepada dunia. Ya. Makanya dikatakan ayat 2 dikatakan begini teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wow. Kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, berarti jangan lagi kita serupa dengan dunia. Katakan amin. Tetapi serupa dengan Allah. Tapi tidak segampang itu Kak Nixon. Tidak segampang itu Bang. Ito lae. Ada orang Batak saya lihat di situ banyak. Ya, tidak segampang itu. Betul. Tapi bagaimana caranya supaya aku kuat? Karena dunia sangat menawarkan banyak hal yang enak, yang manis. Betul ya? Dunia itu banyak menawarkan berbagai-bagai cara bagaimana supaya kita itu gabung dengan dunia. Wow. Ya, bagaimana caranya supaya aku kuat Kak Nixon? Oke, 1 hari 2 hari saya bertobat ataupun setiap hari Minggu saya bertobat. Nanti hari Senin kambuh lagi. Setiap ada hari Minggu saya bertobat Kak Nixon. Nanti hari Senin kambuh lagi Kak Nixon. Caranya bagaimana? Kuat di dalam doa. Katakan amin. Doamu itu perkuat. Kalau kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan, maka tidak ada lagi waktu untuk berbuat dosa. Katakan amin. Tapi Kak, aku kan kerja Kak. Aku kuliah. Jangan banyak alasan. Banyak waktu. Mau malam, mau pagi, mau siang.
Banyak waktu. Apalagi masa pandemik ini. Wow. Banyak waktu untuk berdoa. Kak, banyak tugas, Kak. Enggak alasan untuk Tuhan itu enggak boleh pakai alasan. Katakan amin. Ya, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Ya. Kalau kita memperkuat doa kita kepada Tuhan, maka tidak ada lagi waktu untuk berbuat dosa. Katakan amin. Yang muncul adalah pikiran-pikiran Kristus. Pikiran yang benar. Haleluya. Stop berbuat dosa. Katakan amin. Haleluya. Stop berbuat dosa. Lakukan kebenaran Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan serupa lagi dengan dunia kalau sudah melayani di mimbar. Sudah main gitar, main bass, worship leader. Sudah, pokoknya sudah dipakai di mana-mana. Yang penting gak dipakai setan. Haleluya. Ya. Ya. Kita harus bisa menguasai diri kita. Haleluya. Makanya kita berbanyak doa. Doa. Hadirat-Mu Tuhan. Wih, dangdut ya. Ini mantan idol dulu, gagal produk. Ku rasakan. Wah. Boleh nanti di request ya. Haleluya. Ya, tidak ada lagi waktu untuk berbuat dosa. Stop dosa. Jangan berteman dengan dunia, tetapi kamu harus bisa mengubah dunia menjadi benar. Haleluya. Ya. Udah firman Tuhan berkata ayat Alkitab yang lain dikatakan begini teman-teman, bahwa sekalipun dunia membenci kamu, tetapi sudah terlebih dahulu dunia membenci Allah, membenci Dia. Jadi jangan takut dengan dunia. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi jangan kotorin tubuhmu. Katakan amin. Yang sudah punya pacar, jangan kau raba-raba, kau ratakan semua gunung-gunung yang bergelombang. Katakan haleluya. Ya, kau mau coba-coba pacaran, terima konsekuensi. Banyak konsekuensi. Kalau mau pacaran, banyak konsekuensinya. Banyak. Konsekuensinya apa? Sakit hati lah. Ya kan, sakit hati karena sudah dinodai. Habis dinodai, ditinggalin. Ini nih bahaya nih. Terus yang ketiga, konsekuensinya adalah sudah tidak lagi kenal lagi Tuhan. Lebih cinta dia sama pacarnya daripada sama Tuhan. Ya kan? Nah, lebih cinta sama pacarnya daripada teman-teman sahabatnya. Lebih cinta sama pacarnya daripada keluarganya. Ya. Saya mau kesaksian, mau saya sampai bagikan buat teman-teman ya. Saya 5 tahun saya tidak pacaran. Karena apa? Saya gagal produk. 2014 saya gagal produk. Ya. Gagal produknya artinya saya ditinggalin. Ngeri ya, cowok kalau ditinggalin. Biasanya cowok yang ninggalin ya. Ini cewek yang ninggalin. Di masa lajang saya. Tetapi tahu nggak teman-teman, saya berusaha untuk tetap mempertahankan iman saya. Saya bilang, saya komitmen. Saya tidak mau pacaran Tuhan. Karena apa? Pacaran itu membuang waktu. Menghilangkan urapan saya yang ada jadi gurapan. Yang ada kudis. Ya, yang ada pikiran-pikiran yang aneh. Ya, saya tidak mau Tuhan. Dalam pacaran ini saya membuang waktu saya untuk persekutuan saya dengan Tuhan. Pelayanan saya terganggu. Saya komitmen 5 tahun saya tidak pacaran. Saya nggak minta sama Tuhan. Saya mau ketemu orangnya langsung diajak nikah. Plus, udah. Gak ada lain. Tapi puji Tuhan, 2019 saya dipertemukan. Hanya sekali ketemu. Itu pun ketemu di Facebook. Wow. Tanpa pacaran, nikah langsung. Ya kan? Mau nikah? Ayo. Nggak mau? Udah. Biar saya ganti yang lain. Wow. Jadi saya nggak mau pacaran. Jujur teman-teman. Sangat di pacaran itu. Wah. Saya udah alamin itu. No. Saya bilang, kalau mau pacaran yang begini-begini lebih baik stop. Katakan haleluya. Karena ini masih anak-anak muda semua. Makanya saya mau sampaikan ini. Ya, ini biasanya ini tentang persembahan tubuh ini lebih banyak tubuhnya dipersembahkan sama pacarnya daripada sama Tuhan. Kalau kau tersinggung, berarti kau harus dibulikan. Haleluya. Iya. Anak-anak muda sekarang aneh pacarannya. Seharusnya hidupnya, tubuhnya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada pacarnya. Katakan amin. Haleluya. Ya.
Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Wow. Ayo teman-teman, saya ajak kita semuanya supaya rohani kita ini sehat. Kalau mau rohani kita sehat, mari persembahkan tubuhmu kepada Tuhan, bukan kepada pacar, bukan kepada kedagingan. Stop. Haleluya. Ya. Haleluya. Yang sudah punya pacar, saya nggak bilang putuskan, enggak. Lanjutkan tetapi dalam kebenaran. Ya. Ya. Ratakan tanah bergelombang. Jangan kau ratakan semua. Yang perlu kau ratakan itu adalah apa? Yang kau mau kikis itu adalah dosa. Katakan amin. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah rohani yang sehat itu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Bukan kepada dunia. Bukan kepada kedagingan. Katakan amin. Caranya bagaimana supaya kuat, Kak? Itu tadi. Doamu itu perkuat. Baca firmanmu itu perkuat. Katakan amin. Amin. Baca firman. Firman itu baca setiap hari. Berapa menit. Tidak terganggu kamu itu bekerja baca firman. Amin. Tidak terganggu kok. Kamu punya HP. Lebih banyak kamu, mana lebih banyak kita? Baca WA pacar, baca WA teman-teman, atau baca Alkitab? Haleluya. Ya. Ada HP sekarang keren loh. Kita sekarang zamannya zaman keren. Wow. Semua terlengkapin. Ya. Kita nggak bisa ibadah, tetapi Tuhan persiapkan melalui media. Dari Zoom. Ya, dari sini kita bisa dilihat loh. Kerohanian kita yang sehat, keaktifan kita dalam ibadah. Ya, salah satunya saya di tempat saya pelayanan ini bisa dilihat kualitas kerohanian sehat nggak rohani mereka, jemaat itu, sehat nggak rohani anak-anak itu. Bisa saya lihat hanya berapa persen mereka ikuti ibadah dari online. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah pas saat ada komunitas ini doang kita hadir, di ibadah kita di gereja kita gimana? Wow. Apakah kita pas ibadah kita juga aktif dalam online? Itu perlu dipertanyakan. Kalau kita nggak aktif dalam ibadah online juga, wah, berarti rohaninya lagi nggak sehat itu. Perlu dikasih obat itu. Ya, mau online, mau offline, tetap ikutin ibadah. Katakan amin, anak-anak muda. Ya, oke. Yang kedua, saya mau sampaikan. Yang kedua adalah teladan. Wow. Jadi kerohanian yang sehat itu bisa dilihat dari keteladanan kita loh, teman-teman. Keteladanan. Jadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan. Ya, bukan jadi batu merah. Ya. Tetapi jadi berkat. Nah, kita lihat. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. Ya, saya akan bacakan teman-teman. Ayat 12. Nah, kita lihat rohani yang sehat, dia itu bisa jadi berkat. Jadi kalau rohaninya sehat, dia jadi berkat bagi orang. Bagi banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Anak-anak muda, sekalipun engkau muda, tetap semangat, katakan. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya dulu. Ya, orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Nah, orang-orang percaya kita seperti kita ini. Sama-sama kita aja, kita nggak bisa teladan, bagaimana? Nah, itu berarti kerohaniannya lagi nggak sehat itu. Perkataan kita apakah masih suka perkataan kotor? Bodoh lo, goblok lo, tolol lo, anjir katanya. Ada bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya orang bilang anjing katanya kan, ya kan. Nah sekarang udah pakai anjrit katanya. Saya nih anak-anak muda dikirain saya bukan generasi milenial, ya. Ya, saya generasi milenial termasuk. Jadi saya tahu itu bahasa milenial sekarang. Bilang anjing aja anjrit katanya. Itu sama aja. Nah saya ngerti. Wah. Nah, jadilah teladan anak muda, katakan amin. Ya, sekalipun kita muda, tetapi kalau kita jadi berkat bagi banyak orang, berarti rohani kita lagi sehat. Kerohanian kita sehat. Katakan amin. Ya.
Tapi kalau kita tidak jadi teladan. Nah, teladan dalam apa ini Kak Nixon? Yaitu dalam perkataan. Perkataan ini loh, perkataan kita ini. Perkataan ini perkataan yang baik, perkataan yang menguatkan. Contohnya, Abir, tetap semangat ya. Maju terus ya, kuat ya. Abir, jelek lo. Mati lo, mampus lo. Contohnya ya, contoh ya Abir ya. Ya. Nah, banyak orang bilang gitu. Nah, coba kata lagi sedih, diledekin, kasihan di lo. Wow. Coba perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, ya, dan perkataan-perkataan yang memberikan solusi kepada teman-teman kita. Ayo, belajar mulai sekarang. Hari ini kamu dengar firman, besok jangan sampai kamu lagi. Katakan amin. Perkataan yang benar, perkataan yang baik. Jangan perkataan yang bohong, jangan perkataan yang sombong. Perkataan yang rendah hati. Katakan amin. Ya. Oke, jadi teladan apa lagi Kak Nixon? Yaitu dari tingkah laku kita. Katakan amin. Tingkah laku sehari-hari kita. Sehari-hari kita loh. Nah itu kita sebagai seorang yang sudah pelayan, yang sudah melayani, yang sudah kenal Tuhan, yang sudah dibaptis. Kita selalu dilema loh di mana-mana kita berada. Ya. Sedikit aja kita bergerak begini salah sedikit. Wah itu si Habir. Sudah mulai dia dilihat si Habir dia lagi gandengan tangan sama cewek ya kan. Wah si Habir nggak jaga kekudusan itu. Katanya. Padahal dia lagi nyebrangin cewek kan dia lagi nyebrangin ini ceritanya nih. Ya kan? Mau nolongin ini karena mobil sus gitu kan. Nah, datang si Habir, dia punya hati yang baik. Mau tolongin ini wanita ini ya kan. Wah, si Habir itu. Saya lihat tadi dia sama cewek dia pegang tangan. Lagi nyebrang katanya. Wow. Wah, itu kita dilema loh sebagai kita anak-anak Tuhan. Ya. Ya, makanya itu saya bilang, ayo kita buktikan ya tingkah laku yang benar, yang baik. Ya. Tingkah laku itu berarti yang ramah, ya, yang punya etika. Jangan sampai nggak ada etikanya, kita lewat Kak Nixon, nggak disapa. Padahal dia udah kenal, udah pernah saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nah, dilihatnya lewat aja gitu. Wah, ini rohaninya lagi nggak sehat ini. Ya. Wah, itu perlu diperbaiki. Di gereja, pulang ibadah, dimanapun di rumah. Pak. Nah, sama bapak, sama mama kita, kakak kita, saudara kita, izin. Shalom. Mau masuk juga shalom. Mau rumahmu pun itu, kau mau masuk, katakan shalom. Jangan main masuk aja, seperti pencuri, masuk, jus, gitu kan. Itu salah satu etika juga. Ya. Nah, itu tingkah laku yang teladan apa lagi, Kak, yang harus kita miliki, yaitu kasih. Nah, kasih itu bukan hanya simpati, tetapi empati, katakan amin. Ada satu tindakan, action. Amin. Ya. Itu, kasih itu yang sebenarnya itu adalah kasih yang selalu tetap yang memberikan dorongan, ya, yang empati, katakan amin ya. Jadi jangan sampai kita itu kasih hanya kasih eros, kasih ini ya, tetapi harus kasih agape, katakan amin. Ya. Katakan amin. Nah, kesetiaan. Nah, kesetiaan kita ini dalam kerohanian kita ini, kesetiaan contohnya, saya mau komitmen. Pokoknya saya apapun kata dunia, saya tetap setia di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam ibadah saya, di dalam baca Alkitab saya, di dalam doa saya, di dalam pemberitaan firman saya. Ya, saya tetap setia. Di dalam pacar saya juga harus setia. Ya. Bagaimana kamu setia sama pacarmu sedangkan kamu aja tidak setia sama Tuhan? Abang setia kok sama kamu. Percayalah. Dia aja gak setia sama Tuhan. Dengarkan anak-anak muda. Kalau pacarmu gak setia sama Tuhan, jangan mau pacaran sama dia. Katakan apa? Ya. Kalau pacarmu gak setia sama Tuhan, jangan kamu mau pacaran sama dia. Masa cuma setianya sama kamu, sama Tuhan enggak? Iya kan? Seperti itu. Jangan mau kamu. Katakan Obed ya. Jadi bilang, kalau kau mau jadi pacarku, kau setia dulu sama Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ya, setia dulu sama Tuhan. Buktikan kesetiaanmu sama Tuhan. Maka Tuhan juga pasti taruhkan di hati saya. Oke deh, kata Tuhan di hati saya ditaruhkan begini, saya terima adiknya. Wow. Keren. Ya, kesetiaanmu, kesetiaan dalam berdoa, kesetiaan dalam baca firman, kesetiaan dalam terus memberitakan Injil. Katakan amin. Perbanyak memberitakan kabar baik daripada kabar buruk.
Jangan lebih banyak kamu beritakan kabar buruk orang lain, tetapi kabarkanlah berita kabar baik yang daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kesucian. Bicara tentang suci ini adalah bersih. Seperti baju saya yang putih ini. Bersih. Nah ya. Bersih. Bisa nggak kotor ini? Bisa. Kalau saya nggak jaga, kotor. Katakan amin. Seperti itulah hidup kita. Kalau kita tidak jaga hidup kita, bisa dikotori dengan dunia. Katakan amin. Haleluya. Ini kalau baju ini nggak, kalau saya nggak jaga, ini bisa kotor teman-teman. Tapi saya jaga terus. Ya, kalau ada dikit-dikit kotor langsung saya bersihkan. Seperti itulah kehidupan kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kita diuji, ditantang dengan dunia. Kalau ada sedikit-sedikit mulai muncul hal-hal yang tidak baik, langsung cepat-cepat dibersihkan. Katakan amin. Jangan diperbesar yang kotor itu. Katakan amin. Enggak, Kak, aku bohongnya dikit kok, Kak. Langsung cepat-cepat bersihkan itu bohongnya. Katakan amin. Jangan diperbesar bohong itu. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Ya. Jangan diperbesar. Seperti ini. Kalau ini ada kotoran sedikit, saya langsung bersihkan. Kenapa? Karena kalau dia makin besar, makin jelek. Seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita nggak bersihkan hal-hal yang kotor dalam hidup kita, semakin kita besarkan, maka wajah kita, tubuh kita akan jelek. Seganteng apapun dilihat manusia, wajahmu tetap jelek di hadapan Tuhan. Karena apa? Tubuh kita ini lagi dikotori dengan dosa. Katakan amin. Maka saya bilang, mau dosa kecil langsung cepat-cepat dia pusing. Buang. Langsung dicuci dengan firman Tuhan. Dicuci dengan pengampunan. Dicuci dengan apa? Pengakuanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita. Ya. Hanya dua hal saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, rohani yang sehat. Yang pertama adalah kalau kita pasti selalu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dua saja. Tapi bagaimana yang dua ini supaya bisa dipertahankan, Kak Nixon? Perbanyak doamu. Perbanyak baca firman-Mu. Perbanyak memberitakan kabar baik. Maka tidak ada lagi waktu untuk berbuat dosa. Yang adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat buat kita semua teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa firman hari ini mengingatkan kembali kita. Supaya tetap rohani kita tetap sehat. Katakan